Oke, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gary Arialdo Manurung dengan NIM 21120124140137 Tekom 2024 asal dari Kisaran dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum pemrograman dasarku yang berjudul Game Sudoku dengan tombol petunjuk. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan kode-kode yang saya masukkan dalam game saya. Nah, pertama saya menggunakan eh, graphics untuk merender window-nya. Saya menggunakan extension yaitu SFML. Lalu saya menggunakan vektor di dalam itunya, di dalam gamenya. Lalu di sini ada IOStream, ada CSterialib, library-nya, ada ctime-nya, ada SSStream-nya, dan lalu di sini saya mengukur mulai dari yang pertama itu size ya. Yang pertama size itu yaitu ukuran papannya. Jadi ukuran papannya itu 9 kali 9, 9 kotak gitu. Lalu ini untuk ukuran kotak kotak-kotak kecilnya itu ukurannya itu 50 pixel. Lalu ini untuk penghitung waktunya yaitu eh, saya membuat waktunya itu 5 menit aja, jadi 5 dikali 60 detik. Lalu ini untuk integer mistakes-nya, jadi kalian bisa tahu sebenarnya berapa kesalahan kalian. Dan lalu di sini saya memiliki fungsi untuk memeriksa apakah angka yang telah dimasukkan itu aman untuk dimasukkan gitu. Dan lalu saya memiliki fungsi kedua, yaitu yang berguna untuk menyelesaikan sudoku menggunakan algoritma backtracking. Dan ini juga sebenarnya satu fungsi dengan yang di atas tadi, yaitu memberikan petunjuk pada papan sudoku. Lalu di sini saya juga memiliki fungsi untuk mereset papan sudoku. Jadi ketika waktunya habis, papan sudoku akan reset atau mengosongkan semua angka yang ada di papan tersebut. Lalu saya juga memiliki fungsi untuk mendeteksi bahwa angka yang diinput pemain salah. Jadi kalau misalnya kalian menginput angka yang salah di dalam kotaknya itu, maka dia akan sistem akan mendeteksi bahwa angka itu salah. Lalu di sini saya juga memiliki fungsi yaitu untuk munculkan papan sudoku yang kosong. Lalu di sini eh, saya memiliki fungsi yaitu untuk memasukkan 41 angka random ke papan sudoku di tempat yang acak. Karena kan 9 kali 9 kan 81 ya, jadi 81 dikurang 41, jadi saya berikan 40 kotak kosong untuk diisi agar permainannya terselesaikan. Dan lalu di sini ini dia fungsi utamanya. Lalu ini untuk merender window, dan ini adalah judul dari window-nya, Shirajangka atau Sudoku, dan ini adalah font yang saya gunakan. Font saya gunakan yaitu Arial atau TTF, Arial.ttf yang saya ambil dari font basic. Lalu ini untuk merender windownya. Lalu ini teks. Jadi semua teks yang ada di permainan saya kali ini menggunakan pengaturan seperti ini. Lalu sini ini untuk merender rectangle shape atau kotak-kotak yang berada nanti di dalam window-nya. Dan ini saya juga menggunakan grid. Nah, grid ini berfungsi untuk mencetak kotak-kotak kecil nanti yang akan diisikan oleh angka. Dan ini juga saya membuat eh, garis tebal untuk kotaknya 3 kali 3, jadi akan ada pembatasnya seperti itu, dan pembatasnya adalah garis tebal hitam itu. Dan lalu di sini saya membuat button, dan di dalam rectangle dan di dalam window-nya itu nanti akan ada new game button, dan inilah pengaturannya mulai dari warna outline-nya, ketebalan outline-nya, dan posisinya. Nah, di sini ini dia apanya? Ini untuk tulisan new game ya di dalam tombolnya nanti.
Lalu ini ada tombol hint. Nah, saya juga membuat tombol hint. Hint itu artinya petunjuk ya. Jadi ketika kalian menekannya nanti, maka dia akan mengeluarkan angka angka yang cocok ke kotak yang kosong. Dan ini tulisan hintnya yang ada di dalam yang ada di dalam tombol hintnya nanti. Lalu ini ada penghitung mistake atau kesalahan. Jadi akan muncul eh, kata mistake di sudut kiri bawah nanti untuk menghitung kesalahan kalian. Dan lalu ini variabel, dan ini 3 variabel yang mencatat apakah tombol ditekan, permainan sudah dimulai, ataupun permainannya sudah berakhir. Dan terus ini saya mengambil fungsi yaitu untuk timernya. Timernya saya ambil dari time limit tadi yang di atas. Jadi 5 kali 60 jadi 5 menit. Nah, ini timer textnya dan ini untuk timer textnya. Ini untuk timer textnya. Timer textnya ini ya beginilah pengaturannya. Fontnya kita ambil dari font yang di atas tadi. Karakter size 20. Terus warnanya hitam, dan terus posisinya di window itu 150 sama 20. Nah, ini juga pengkondisiannya. Jika jika windownya terbuka, maka inilah yang akan terjadi. Control Z. Maka inilah yang akan terjadi. Maka inilah yang di bawah, inilah semua yang akan terjadi. Nah, langsung aja ke bawah. Nah, ini untuk menghitung mistake-nya tadi. Jadi di sini kita ambil fungsinya semua, mulai dari time limitnya. Lalu ini untuk fungsi untuk membersihkan itunya, fungsi untuk membersihkan window-nya. Dan ini untuk tick line-nya atau garis tebal yang tadi di atas. Lalu ini untuk menggambar tombol baru ya. Nah, ini kan ada, nah ini seperti yang tadi ya. Jadi dia menggambar new game button-nya, new game text-nya, hint button, hint text, dan mistakes text-nya. Lalu ini juga ada condition juga, if game start, game over. Nah, ini time remaining 60. Nah, ini. Nah, saya juga membuat ketika waktunya sudah mau habis atau kurang dari 1 menit, maka dia akan berkedip dan lalu, nah ini, berubah warna menjadi merah. Lalu ketika dia kedip, warnanya berubah menjadi merah, lalu hilang sepersekian detik, lalu warna muncul lagi. Nah, seperti itu. Lalu inilah dia apanya waktunya. Jadi dia time eh, tanda petik titik 2, lalu diambil dari minutes yang di atas, lalu ini seconds-nya. Ini pembatasnya ya, antara menit dan detik. Nah, ini juga di draw di atas. Nah, kalau game over alias waktu sudah habis, maka dia akan otomatis mengeluarkan string yaitu waktumu habis. Nah, sekarang langsung saja saya run ya. 5. Nah, beginilah dia tampilannya. Dan ketika saya menekan new game, maka di sini akan keluar number exist, yaitu nomor muncul di kolom ini terus. Nah, 3 kali 3 ini. Nah, terus ini kan sudah ada angka ya. Nah, ini waktunya akan berjalan seiring new game ditekan. Nah, kita coba ya. New game 8 7 1. Ini 1 ngasih. Nah, kalau salah, artinya dia langsung tertulis di sini. Nah, kalau salah, lalu kita lanjut ke sini coba ya. 5, 1, 2. Nah, di sini baru, sabar, ini kita hapus dulu ya. 3 nih. Nah,
Jika waktunya udah mau habis alias tinggal 1 menit lagi, maka dia akan berkedip. Nah, ini kalau mau hint ya. Hint, nah hint, 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 hint. Maka dia akan mengisi otomatis ke semua eh, tombol yang masih kosong ya. Tombol lagi. Kotak yang masih kosong. Nah, hint, hint, bingung juga. Nah, setelah eh, game over alias waktunya sudah habis, maka dia akan otomatis mengosongkan ininya, mengosongkan kotaknya ini. Nah, jadi kalau kalian mau mulai lagi, new game lagi, dan mistake-nya ini akan mengulang lagi dari awal. Seperti ini. Nah, ulang lagi kan dari awal kan, nol. Dan waktunya juga reset. Nah, eh, mungkin segitu saja video demonstrasi dari tugas akhir praktikum saya kali ini. Bila ada salah kata, atau kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih.